Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bersama SCTV. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai perawatan sederhana sepeda motor. Di antara sekian banyak jenis perawatan sepeda motor, salah satu di antaranya adalah penggantian oli mesin. Karena peranan oli sangat penting, baik untuk menjaga dan melindungi agar akselerasi dan performa mesin tetap prima dan motor akan menjadi lebih awet dan panjang masa pakainya. Berikut akan saya jelaskan tata cara mengganti oli mesin. Langkah pertama, posisikan motor dalam standar tengah. Kemudian langkah kedua, buka dan periksa tutup oli atau dipstick oil dengan menggunakan tang atau sejenisnya. Selanjutnya, lihat dipstick oil apakah bekas oli berada di batas H atau HIG atau berada di batas L atau low. Kalau oli berada di posisi H, maka oli mesin tidak habis. Tapi kalau oli berada di posisi L, maka oli mesin habis. Tapi walaupun oli mesin penuh atau habis, kalau kilometernya sudah mencapai 500 atau motor baru dan 4000 untuk motor lawas, maka harus tetap diganti. Selanjutnya langkah ketiga adalah menyediakan tempat atau wadah untuk menampung oli bekas yang mau diganti di bawah baut pembuangan oli. Kemudian langkah keempat adalah melepas baut pembuangan oli dengan menggunakan kunci ring. Ukurannya menyesuaikan dengan masing-masing jenis motor. Siapkan wadah untuk tempat oli bekas yang mau diganti.
Langkah kelima adalah dengan menggoyang-goyangkan atau memeringkan motor agar oli bekas yang tersisa habis. Kenapa saya tidak menggunakan kompresor? Karena angin yang dihasilkan kompresor akan menyebabkan korosi atau karat, sehingga dalam waktu yang lama akan merusak mesin. Pendapat ini dikutip dari Marsudi MT dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Teknisi Otodidak Sepeda Motor Matic, penerbit Andi Yogyakarta. Setelah oli bekas tiris atau habis, langkah keenam adalah memasang kembali baut pembuangan. Tapi sebelumnya kita harus memasang selotip pada baut pembuangan dengan cara melilitkan selotip tersebut di bagian ulir baut pembuangan secukupnya, agar setelah oli dituang tidak mengalami kebocoran dan mengulang kembali. Pemasangan baut ini dengan menggunakan tangan terlebih dahulu untuk mengepaskan, kemudian dikencangkan dengan menggunakan kunci ring atau sejenisnya yang telah digunakan untuk membuka. Setelah baut terpasang kuat, langkah ketujuh adalah menuang oli baru yang telah direkomendasikan dari pabrik sesuai dengan jenis dan ukuran mesin motor dan standar api JASO serta SAE antara 10-40 sesuai dengan iklim daerah masing-masing, dan tidak boleh melebihi ukuran
yang telah distandarkan dari pabrik. Misalkan 800 mili yang dibutuhkan mesin, maka kita harus mengisi 800 mili lagi ke dalam mesin. Kalau 1000 mili, harus 1000 mili lagi kita mengisikan. Jangan lupa menuangkannya dengan menggunakan corong biar tidak tumpah. Setelah oli dituang, langkah ke-8 adalah menutup kembali baut tutup oli atau dipstick oil dan dikencangkan dengan menggunakan tang supaya tidak terjadi kebocoran. Setelah langkah 1 sampai 8 selesai semua, pertama kita harus menyala mesin terlebih dahulu beberapa menit agar oli menyebar di bagian-bagian spare part yang penting. Setelah itu mesin bisa dicoba dijalankan. Oke, sekian tutorial cara mengganti oli dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran tetap terbuka untuk membangun EJTV. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan info-info video berikutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.